Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu teman-teman. Teman-teman, kita mau bikin yang super. Jadi di pertemuan ini saya doakan dulu ya, semoga Anda sehat selalu teman-teman, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semua, kita mau bikin yang seperti ini teman-teman ya. Jadi Anda bisa lihat ya, ini adalah street view teman-teman yang bergerak teman-teman, sesuai dengan cerita Bapak kemarin mungkin di pertemuan awal after UTS ya. Jadi kita mau bikin proyek sederhana tentang Google Map API ya. Mungkin yang database mungkin pekan depan Bapak share ya source code-nya, atau kita belajar dari source code aja yang udah ada. Nanti kalau teori-teori atau yang sifatnya lebih detail, Anda bisa perhatikan. Teman-teman, seperti kamu ketahui ini Bapak bikin dua titik ya. Dua titik ini kalau you perhatiin mouse saya nih, lihat nih, kamu lihat di sebelah kiri layar kamu nih. Ini titik pertama ketika dia berjalan, dan ini titik kedua ketika dia berakhir nanti ya. Jadi nanti kita menentukan titik awal dan titik akhir teman-teman ya, termasuk mappingnya lah ya. Mappingnya ini kan ada di daerah pantai selatan Jawa Barat yang sangat-sangat indah ini teman-teman ya. Aduh, lihat pantainya di sebelah kanan teman-teman, mantap jiwa ini ya. Nggak usah jauh-jauh ke Lombok atau ke Bali ya. Ini lagi musim kering nih. Kalau lagi musim after apa tuh, musim hujan ya, waduh indah banget nih. Nah teman-teman, ini software sebenarnya bukan punya Bapak ya, ini punyanya Tihanlek ya, punya Tihanlek ya. Source code-nya ada di GitHub yang aslinya. Ini sebagian udah Bapak kotrek ya, jadi Bapak geser-geser apalah, banyak yang saya, ada beberapa minor banget yang Bapak settingkan dan kebutuhan kita teman-teman ya. Nah ini teman-teman lucu banget nih software dan keren banget ya, keren banget ya. Jadi Anda bayangkanlah bahwa Anda tuh mau wisata di suatu lokasi, atau you mau touring lah ya, tour garing gitu kan. Nah terus Anda pengen sebenarnya gimana nih gitu kan, pengen tahu nih ya sebenarnya daerahnya itu seperti apa gitu kan. Nah untuk daerah-daerah yang memang udah dieksplor oleh Google Street ya, udah ada street view-nya ya. Jadi istilahnya ya Anda tahu lah zaman sekarang sesuatu yang pasti Anda paham. Ini daerah Pamubuk nih teman-teman ya, daerah Pamubuk nih. Nah ini kampungnya Pak siapa tuh. Nah ini jadi Anda mau mengeksplor suatu lokasi, terus Anda belum pernah ke daerah tersebut, tapi Google Mobile itu ya, mobilnya Google yang Street View itu pernah ke daerah situ ya. Ngeceknya bagaimana, nanti kita lihat ngeceknya ya bagaimana ya. Nah tapi perlu Anda ketahui, ini dia per frame sebenarnya ngambilnya ya. Nah jadi terus terang Bapak tidak recommended untuk Anda yang komputernya memorinya di bawah 8 GB ya, tapi saya bakal settingin untuk komputer yang paling rendah nih source code-nya ya. Ini frame agak banyak, ini jarak mungkin dari ini ya, dari titik sini tuh, ini dari mana, Ranca Buaya nih ya, dari ini titik Ranca Buaya kalau nggak salah nih. Oh bukan, malah sebelum Ranca Buaya ya, mungkin udah mau deket. Nah ini sebenarnya titik mungkin sekitar, ini sampai mana sih, ujung Pamubuk ya. Nah dari sini ke sini tuh mungkin berapa ya, 20 kilo ada kali ya, 20 kilo ya. Ya pokoknya kuncinya itu sebenarnya gini teman-teman, supaya komputer kamu nggak ngehang ya, itu berapa banyak ya. Jadi kuncinya itu parameternya itu ada di parameter max point sebenarnya nih ya, max point ya. Tapi max point ini nah ini kalau 500 sebenarnya komputer kamu 8 GB ya sebenarnya ya.
Jadi minimal komputer, lihat memori komputer bapak nih, saya pakai Linux teman-teman ya. Jadi komputer saya ini lebih efisien urusan RAM sebenarnya ya. Nah ini saya punya memori 8 GB nih. Ini untuk urusan ini semua, tapi kan bapak pakai OBS ya, lagi ngerekam nih ya. OBS nya makan berapa ya? OBS makan berapa? OBS si OBS nih. OBS sih kecil sih, dia cuma makan 250 mega ya. Siapa yang beli gede? Si Jum masih ada di sini nih, harus dihapus nih ya. Nah ini kemakam kecil lah OBS ya. Pokoknya ini bapak pengen ini saya sih biasanya kalau dengan 8 GB ya teman-teman, ini bisa 1000 gambar ya. 1000 gambar saya ambil gitu ya. Jadi tapi hati-hati juga sih ya, ini Anda harus hati-hati. Kalau nyampe 1000 kadang-kadang bisa sih sebenarnya ya, bisa ya. Tapi kalau komputer kamu itu hanya 2 GB 4 GB gitu ya, ini nanti tak settingin paling rendah lah pokoknya ya. Ini tak settingin cuma 20 gambar lah. Jadi Anda bisa nyoba-nyoba kalau mau ya. Settingannya udah harus dari awal teman-teman ya, harus dari awal ya, harus dari awal. Jadi sebenarnya ketika dia 500 ini sebenarnya ini settingan dari awal, settingan dari source code-nya ya. Nanti saya mau tak setting ini 50 aja ya buat. Nah saya mau tak setting seperti ini teman-teman. Mana 50? 50. Deh 50. Nah nanti tak settingin gini aja buat teman-teman ya. Saya takutnya ada yang mau nyoba pakai komputer kecepatan 2 GB gitu, pengen nyoba source code ini ya. Ya sebenarnya pokoknya RAM berapa aja sih bisa sih sebenarnya, tapi kuncinya adalah berapa gambar yang mau Anda ambil antara dua titik ini nih. Oke teman-teman. Pak saya mau 10.000 gambar. Bisa Pak, saya pengennya per 1 meter ada gambarnya. Bisa, asal komputer kamu aja kuat. Asal komputer kamu kuat. Sebenarnya layanan gini banyak teman-teman, ada di beberapa di internet ya, ada sebenarnya ya, ada berbayar juga sebenarnya ya. Tapi kayak kalau source code ini keren banget teman-teman, asli ya. Kerennya apa? Kita bisa puterin tuh, gitu. Jadi kita bisa sambil nengok ke belakang, gitu kan ya. Jadi apa tuh? Deh. Jadi ini terus udah gitu bisa kita cepetin teman-teman. Wah gitu, kalau ini tak tarikin lagi ya supaya gambarnya banyak. Nah ini kalau kecepatannya kayak hyperlapse itu. Nah ini kita bisa atur mainannya. Jadi kayak main game. Dari ke belakang. Gitu kan. Jadi kalau kita cepetin bisa, atau kita agak lambat dikit lah. Ini buat ngatur frame sebenarnya. Nah gitu. Standarnya di source code-nya bapak settingin 1000. Kalau 1000 berarti bergerak per satu gambar. Tak. Nah itu ya. Kok jadi elevation? Lupa ya. Maaf. Milis. Ini nih. Kalau dia ini 0 aja dah. Kita kasih deket pantai. 0 aja. Ini teman-teman. Ini kalau 1000 dia per gambar tuh. Nah gitu ya. Terus dia gerak nih teman-teman. Sekarang posisinya ada di mana? Jadi gambar ini tuh posisinya ada di sini ya. Dan ini bisa di zooming teman-teman. Lihat. Ya buat kamu misalnya mau touring gitu kan, pengen tahu sebenarnya daerah tuh seperti apa gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus hati-hati ya teman-teman. Jadi ini ngarahnya bener nggak ya? Ini ke arah jembatan, bentar lagi jembatan nih. Ini ujungnya nih ada jembatan. Benar nih jembatan. Jembatan. Jadi ke arah jembatan. Ini daerah, ini perbatasannya antara Cianjur dan ini jembatannya nih. Nah, ini jembatan kan. Sekarang dia balik lagi. Dia balik lagi tuh, balik lagi ya. Jadi kita tahu posisi sebenarnya gitu kan. Terus jembatan tuh kan kelihatan kan. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya di banyak layanan Google ada, di layanan yang di online tuh banyak yang nggak ada mapping kayak gini ya teman-teman ya. Ini udah bapak geser sebenarnya. Nah gitu, mantap jiwa nih teman-teman ya, mantap jiwa.
jiwa. Kita bisa nengok belakang gitu kan. Nah, terus kita pengen ngebut, kita kebutin. Nah, kalau kebutin berarti milisnya kalau dia dikurangin, set, dia udah mulai cepet, kurangin lagi, set, dia cepet lagi, set, mantapin. Lagi, oh kurangin lagi, wah ini udah deh. Ini yang namanya hyperlapse teman-teman ya, hyperlapse ya. Hyperlapse itu, wah cepet lagi, pusing lagi teh, pusing teman-teman ya. Cepet lagi, udah pusing pusing ngapain deh, ingin dengan menikmati jalan ya. Kita kan lagi menikmati jalan teman-teman ya. Aduh ini indah banget nih. Ini udah di daerah Sancang, daerah mana dia? Dia udah mau deket Sancang ini nih. Ini Sancang nih, Sancang, Leuweung Sancang sebelah kanan ya teman-teman, baru pinggirannya lah. Sancang ini nih, ini tuh Sancang, ini baru pintunya doang. Nah ini kotak yang ini tuh Sancang, Leuweung Sancang. Nah terus nanti dia balik lagi tuh terus. Ya karena bapak settinginnya itu antara dua titik ini teman-teman ya, antara dua titik ini. Oke lah, nggak usah dilama-lama. Nah ini lookatnya sebenarnya negatif, udah false sih, false. Ini kalau you mau pakai use lookatnya jangan diklik nih, supaya kadang-kadang dia Google tuh kadang-kadang, jangan lupa teman-teman, ini dicarilah daerah-daerah yang pinggiran ya, daerah luar kotaan. Kadang-kadang kalau daerah dalam kotaan tuh Google tuh mobilnya suka ada dua tuh, ada dua seliweran di daerah yang sama gitu kan. Kadang-kadang di gambar tuh kadang-kadang mengebelah dua, makanya yuk carilah lokasi lain ya titiknya gitu ya, cari lokasi lain titik-titiknya. Oke, mari kita coba bongkar source code-nya ya, caranya bagaimana. Oke, nih saya tak tunjukin. Ini jangan lupa teman-teman, ini client side ya, jadi kita nggak butuh server side. Ada modalnya cuma browser doang. Oke, modalnya cuma browser doang. Oke, nggak usah dilama-lama, kita coba. Oke, sekarang pertama kita dulu buka Maps dulu, punya Google ya. Moga internet bapak lancar jaya sambil ngopi teman-teman pagi hari nih. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillah. Ini teman-teman, ini peta Indonesia nih ya. Coba kita nyalain. Nah, you lihat kan nih mouse bapak nih. Nah, itu ada orang tuh. Nah, ya mungkin sebagian Anda udah pada tahu lah ya. Ini kalau kita diklik teman-teman ya, yang orang warna kuning tuh, klik. Nah, dia bakal nyala. Set. Nah, itu teman-teman. Coba lihat lagi perbedaannya. Ah, kosong ya. Klik lagi. Ah, itu. Berarti yang ada hijaunya, berarti mobil Google udah nyampe situ semua. Berarti itu ada street view-nya teman-teman ya. Tidak semua negara ada street view-nya teman-teman ya. Ada beberapa negara yang kebijakannya tidak boleh ada street view ya, karena mungkin berkaitan dengan keamanan negara, berkaitan dengan privasi ya gitu, atau memang mobil Google-nya nggak mau explore dari situ. Mungkin secara ekonomi menurut Google belum ada nilai ekonomisnya ya. Lihat tuh, negara kita nih ditelusuri sama Google nih, berarti ini ada sudut istilahnya, sudut nilai ekonomis teman-teman, yakin saya itu. Dan ini luar biasa teman-teman, ini Anda harus nyimpen. Di negara-negara Eropa juga ada sih yang nggak mau dieksplor mobil Google, kalau nggak salah Jerman ya, ini Jerman ya, Jerman, India juga ya, padahal mereka pakai layanan Google ya sebenarnya. Jadi kalau negara-negara, kecuali kalau China ya, China ini memang tidak ada satupun layanan Google yang aktif di sini. Oke, jangan lama-lama teman-teman. Sekarang teman-teman mau pilih daerah mana ya? Jadi sebagai, you kan tahu nih, semua yang warna hijau ini adalah mobil Google udah nyampe situ ya. Jadi jangan jauh-jauh lah ya. Jadi maksudnya ini bisa jadi bahan untuk UAS teman-teman ya gitu ya. Jadi nanti tapi kamu pakai tema ya, misalnya kita temanya apa ya, saya seneng daerah mana ya, coba kita lihat Lombok lah teman-teman ya. Saya udah lama nih ke Lombok nih. Kita lihat Senggigi teman-teman, Senggigi. Nah ini teman-teman nih daerah, dia nggak jauh dari Mataram sebenarnya Senggigi itu ya. Ini Persani di sini
kita lihat dulu. Aduh, mantap jiwa pantainya teman-teman. Indah teman-teman, mantap jiwa. Allahu Akbar. Kangen juga nih. Ini Gili nih. Gili nih. Ini Gili ya? Oh, Gili ada gambarnya juga. Baru tahu nih. Ini Gili Trawangan nih kayaknya. Boleh lah Gili. Nanti ada yang pakai celana nggak sopan. Jadi contoh teman-teman inilah ya. Jadi kita ngambil senggigi. Nah, ini senggigi teman-teman. Yuk, kalau yang belum pernah ke senggigi ya, jangan Bali aja teman-teman. Saya juga suka Bali. Bapak tahun kemarin terakhir terbang ke Bali teman-teman. Berarti saya terbang terakhir ke Bali tuh ya. Ini senggigi beach teman-teman ya. Jadi sebenarnya ini pantai panjang, sebenarnya ini pantai. Ini mah kita nyari yang indahnya. Kalau nggak salah ini ada puncaknya di sini nih. Nanti kita bisa lihat ke bawah. Ini daerah tinggi. Ya bener nih kan, tuh daerah tinggi. Nanti kita bisa lihat dari atas ya. Jadi lihat senggigi dari atas sini kali ya. Udahlah, mantap jiwa. Punya orang ternyata ini. Coba kita lihat sini aja. Malaka ya. Mantap. Coba yang ini. Belannya. Ya wes lah dari sini. Nah teman-teman, Bapak mau bikin dari titik sini nih ya. Nah ini. Mantap. Itu senggigi di bawah tuh. Indah banget men. Nah, kita mau bikin titik awalnya teman-teman ya. Kita butuh titik awal ya. Butuh titik awal. Nah, ini caranya gini lah. Titik awal tuh, you mau misalnya titik ini ya. Nah, ini nih. You pokoknya mau mulai dari sini. Nah, ya dari sini berarti you butuh koordinat ini. Cara dapatkan koordinat ya, you klik kanan aja ya. You klik kanan, tok. Nah, klik kanan teman-teman ya. Nah, klik kanan, terus enaknya dimatiin dulu sih. Enak. Jadi matiin aja dulu. Nih, ini kalau udah gini matiin dulu. Nah, you mau titiknya ini kan? Nah, ini ya. Jadi mulai dari sini ya. Misalnya. Nah, ini klik kanan. Nah, terus kok beda sih? Klik ini. Iya, baru. Mantap jiwa. Keren. Ulang lagi teman-teman. Kadang-kadang Google tuh nggak bilang kalau dia ngupdate sesuatu. Makasih Google, mantap lah. Ya. Nah, lihat lagi gambarnya. Kita mau start di sini ya. Mantep ya teman-teman ya. Saya pernah buat potret di sini nih teman-teman. Nah, ini tampilin lah di sana di learning ya. Saya pernah dipotret di sini nih. Yang mana tadi tuh? Ini ya, Malakahil. Ya, Anda yang orang Lombok, kayaknya kita ada mahasiswa SI orang Lombok ya. Ada teman-teman. Sini deh. Mana ada tulisan Malakahilnya? Ini tulisannya sini nih. Adalah, pokoknya kita mau start sini ya. Klik kanan. Nah, ini ada baru nih, saya baru tahu nih Google tambahin ini nih. Dulu mah harus susah. Nah, ini diklik aja nih teman-teman. Dia kayak masuk stuck. Tuh, copy to clipboard ya. Oke, berarti itu startnya. Ya udah, simpen dulu nih. Simpen lah. Sini ya. Ini startnya nih. Start kamu nih. Oke. Startnya. Nanti mau berakhir di mana? Mau berakhir di mana ya? Segitu panjang teman-teman. Kebanyakan hotel bintang teman-teman ya. Kayaknya sampai sini aja lah. Yang dekat-dekat aja teman-teman ya, sampai Malibu nih. Sampai sini ya. Nah, ini klik kanan lagi. Nah, ini titiknya. Nah, ini berarti akhirnya nih. Tapi kita lihat dulu nih apa sih sini. Hotel nih kayaknya. Ya, biarin lah sampai sini aja lah buat praktek ya. Nah, jadi sampai sini
sampai sini lah ya. Gitu. Ini kita klik kanan lagi, klik kanan. Nah ini, berarti itu ujungnya tuh ya. Udah simpan sementara sini lah. Nah berarti kita udah punya nih, ini awal, ini akhir. Oke. Nah udah simpan. Coba kita lihat source code-nya. Nah ini teman-teman source code-nya. Ini namanya Street View Hyperlapse Master. Ini bisa kamu dapetin di GitHub teman-teman. Ini bukan codingan Bapak teman-teman ya. Ini isinya kayak gini nih. Jadi kalau Street nanti kalau you extract ya, ini source code-nya nih Bapak share di e-learning ya. Ini source code kayak gini teman-teman. Dan ini nggak butuh server side, you butuh client side aja, browser aja biasa butuhnya. Oke, ini source code-nya. Source code yang aslinya teman-teman you boleh cari di GitHub ya. Ya, you paste aja lah di sini nih. Paste di gini aja nih. Ini you tinggal search aja nih. Search. Nah, gitu kan. Nah, source code-nya tuh ini nih, punyanya David Merrick nih ya. Punya David Merrick teman-teman ya. Nih source code-nya punya David Merrick ya. David Merrick ini orang Tihan Lake ya. Nih, nah ini source code-nya, you bisa clone ya, bisa download lah kalau you mau aslinya nih. Download bisa, you yang kalau you paham cara nge-clone ya clone lah. Saya pikir banget yang jago-jago di kita ya, teman-teman yang SMK atau yang extension monggo. Kalau you jago-jago bisa clone sendiri atau download nih. Ya, cuma yang download itu aslinya tuh belum dirubah-rubah ya. Kalau yang tadi tuh udah Bapak rubah-rubah ya, source code-nya udah saya banyak yang saya geser-geser lah gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman keren, asli keren banget teman-teman. Bikin ampun lah pokoknya nama. Nah teman-teman, source code-nya mana? Source code-nya ini ya, ini isinya sederhana, ada dokumentasinya. Di mana sih yang mau kita kerjakan? Ini nih di example ya. Example ya. Coba kita lihat folder example. Nah ini terutama yang viewer ini nih ya, viewer ya, ini source code-nya teman-teman. Di backup jangan lupa ya. Kalau you ngerjain apa-apa selalu di backup ya. Jadi selalu backup. Jadi ini kamu copy gitu kan, backup lah. Jadi minimal yang aslinya masih ada. You tulis aja depan backup, gitu, underscore, name. Ya minimal you punya backupnya teman-teman. Jadi kalau ini you kotrek-kotrek error, minimal you punya ini. Sebenarnya intinya ada di JS teman-teman, buat Anda yang paham dan pengen lebih explore lebih dalam ya, ada JS dan CSS dengan tahu sendiri lah dia bakal manggil file-file JS ini ya. Cuma kita mau buat karena Anda semua rata-rata masih semester 3 ya, jadi sekalian lah nggak apa-apa teman-teman ya. Apa-apa. Bapak yakin kamu bisa kalau you ikutin video saya ini teman-teman. Nah, jadi yang mau kita ulik ini viewer.html teman-teman ya. Modal kamu apa? Notepad aja lah, Notepad plus kalau bisa ya. Kalau you pakai editor script apapun bisa ya, pakai Notepad biasa juga bisa, tapi Bapak saranin kamu pakai Notepad plus lah. Atau kalau you suka VS Studio apa terserah lah, apa ya, viewer tuh banyak banget. Kalau saya mah karena Bapak pakai Linux, jadi Bapak bawaan Linux aja ya. Saya suka Jimmy, gitu ya. Jin. Nah ini teman-teman source code-nya, source code untuk viewer.html. Sebenarnya ini UX-nya ya. Ini UX-nya teman-teman. Source code yang sudah saya obrak-abrik ya, khususnya untuk script yang ini ada tulisan bayar AE itu berarti tulisan saya teman-teman. Mungkin ada yang belum saya tulisin ya. Bayar AE. Jadi kalau you mau rubah-rubah, cari aja bayar AE. Jadi you tulis AE, nah gitu kan. Kalau you mau search gitu kan, RAE, nah gitu kan. Nah itu kalau ada tulisan RAE berarti ada sesuatu yang udah saya rubah di situ teman-teman ya. Itu tuh ada sesuatu yang udah saya rubah. Oke teman-teman, saya mungkin teman-teman baru berhadapan dengan saya sih berharap ini insya Allah gampang lah ya gitu. Karena kalau kita belajar dulu teori, wah kebanyakan kelamaan teman-teman. Sekarang mah zamannya zaman loncat-loncatan sebenarnya. Anda harus loncat ya, Anda harus loncat. Nah gitu teman-teman ya, belajar itu mudah banget zaman sekarang. Andaikan saya kuliah di zaman sekarang, kayak S1 saya lulus dalam tempo waktu 1 tahun. Teman-teman ya, karena banyak banget source-nya ya. Internet tuh luar biasa, zaman saya nggak ada teman-teman ya. Ada sih ada, cuma tidak sepowerful sekarang ya. Dulu era-era tahun 95, tahun 2000 tuh tidak powerful seperti sekarang. Yang namanya internet tuh benar-benar luar biasa sekarang tuh. Kita bisa belajar sendiri apapun sebenarnya.
Oke teman-teman, dari mana kita mulai? Oke teman-teman, jadi ketika Anda pakai Google Map API, Anda butuh yang namanya ketika Anda pakai Google Map ya, sebenarnya ketika misalnya Anda ngoding Google Map ya, berarti Anda butuh yang namanya Google Map Key ya. Nih, sebenarnya Anda butuh namanya Google Map API Key ya. Ini Google Map API saya share ke Anda di sini ya. Kalau you mau pakai monggo ya, Bapak juga dapat dari mana lupa gitu ya. Kalau dulu teman-teman ketika Google belum sebesar sekarang ya, waktu masih Google Map API versi 2 itu Google tuh nggak pernah bayar tuh. Kalau nggak pernah, istilahnya nggak pernah hitung-hitungan lah kalau dulu sih. Tapi sekarang mungkin yang pakai Google Map ini udah jutaan orang gitu ya. Jadi ngeri lah, subhanallah gitu kan, luar biasa ketika Android muncul. Waduh teman-teman, Android itu isinya Linux teman-teman ya, yang dapat kalau Anda nggak belajar Linux sebagai mahasiswa ilmu komputer, saya saranin kamu belajar Linux teman-teman. Saya saranin yang dapat barokahnya Linux itu China teman-teman. Kalau you paham bagaimana peralatan di rumah kamu ya, router lah, Android kamu lah, itu mereka paham banget bagaimana mengobrak-abrik sistem operasi Linux teman-teman ya, karena dia open source gitu kan. Semua peralatan yang kita beli itu rata-rata terutama yang dari China ya, itu under Linux operating system teman-teman. Itu mereka tuh dapat manfaatnya banget tuh dengan SO-nya Linux karena free ya, karena kunci ilmu komputer itu ada di operating system teman-teman ya. Itu kuncinya ada di sono sebenarnya ya. Udah itu mata kuliah operating system ya. Tapi saran saya mending kamu belajar Linux dari sekarang teman-teman ya. Belajar ya, belajar ya. Itu baik buat kamu kalau memang kamu serius mau di ilmu komputer ya gitu ya. Baik teman-teman ya, dan kamu bakal dapat kebaikannya banyak ya. Baik banget teman-teman ya. Kalau saya suka proprietary ya, saya suka sistem operatory selama dia memang manfaat buat saya teman-teman ya gitu. Monggo you pakai proprietary, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Tapi coba you pakai Linux ya. Sekarang semua orang pakai Android ya kebanyakan ya. Mereka nggak tahu behind Android itu adalah Linux ya, dan mereka mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa dari Android itu ya gitu. Nah, Anda sebagai mahasiswa ilmu komputer, coba you belajar Linux teman-teman ya. Coba lihat kurang keren gimana sih dibanding dengan sistem operasi yang mungkin Anda gunakan sekarang ya gitu ya. Nilai manfaatnya banyak teman-teman, luar biasa teman-teman. Apalagi kalau you mahasiswa ilmu komputer, you benar-benar harus belajar Linux menurut Bapak. Lanjut terserah lah, sistem operasi kamu mau apa juga bebas sebenarnya ya. Oke. Jadi teman-teman, kalau ini namanya HTML ya, saya tahu bahwa kamu kebanyakan dulu sih mata kuliah JS itu dipelajari di semester di tingkat 3 kalau nggak salah tuh ya, tingkat 4, tingkat 3 ya, tingkat 3 akhir ya. Kalau sekarang jadi semester 3, Bapak juga hariwang banget bahwa kamu belum ngerti urusan HTML. Tapi tenang teman-teman, ingat ya, kalau dalam dunia coding ya, Anda harus tahu mana yang namanya komentar ya, mana yang dieksekusi. Kalau di dalam HTML atau JavaScript teman-teman ya, HTML kalau ada kode merah kayak gini, kalau lihat kamu yang warna merah ini, kalau pakai Notepad khusus bakal merah juga nih, sama nih merah berarti komentar teman-teman ya. Jadi tandanya tuh kalau untuk HTML ada coding kayak gini nih ya, kalau di HTML ya. Nih kalau ada kode gini terus ditutup seperti ini berarti komentar. Oke, komentar. Nah, kalau ada tanda seperti ini karena dia udah bagian daripada JavaScript, berarti kan kalau JavaScript Java dia sebenarnya ya. Nah, kalau ada tanda seperti ini //2 berarti komentar. Ini kursus singkat lah ya, nanti kamu ketemu lagi kayak gini lah di mata kuliah. Kayak mata kuliah Pak Murnawan juga sama ya, Java ya. Pak Beni juga pakai C ya gitu ya. Nah, ini biasanya ya, saya yakin kamu udah ketemu Pak Murnawan ya atau Pak Beni di mata kuliah algoritma ya. Pasti kalau ada tanda kayak gini berarti komentar ya. Ini tambahan lagi buat Anda, kalau ada tanda seperti ini ya, tanda seperti ini komentar nih gitu. Kalau bintang, kalau slash bintang bisa ya, itu komentar teman-teman. Nah teman-teman, kode pertamanya adalah, kalau ini nggak usah dilihat lah ya, nggak usah dilihat yang 1, 2, 3, 4, 5 ini nggak usah dilihat. Nah intinya ada di sini pertama teman-teman.
Ini nih. Ini adalah yang namanya Google Map API. Nah, yang kunci ini nih. Kunci ini sebenarnya Anda harus bikin sendiri ya. Coba yuk browsing lah cara bikin Google Map Key ya. Itu kalau sekarang sih pakai Google Cloud Platform ya. Nanti Bapak bikinlah videonya sendiri buat cara bikin key ya teman-teman. Kalau sekarang yuk boleh pakai key yang saya khusus di sini ya. Nah, ini jadi Anda harus punya key-nya teman-teman. Kalau nggak punya key nggak bisa mengakses Google Map API atau nggak bisa mengakses peta Google lewat coding ya gitu. Jadi Anda harus punya key ini nih. Key ini you bisa dapetin kalau you masuk ke satu web Google yang namanya Google Cloud Platform. Kalau sekarang ya, you carilah cara bikin Google Map Key itu ya, itu banyak yang bahas lah ya, banyak yang bahas. Coba Anda bikin. Kalau untuk proyek-proyek yang kayak gini mah you bisa, Google tuh ngasih gratisannya bahkan untuk 14 Pro ya kalau nggak salah ya. Nanti saya bikinlah videonya buat Anda bisa bikin key sendiri. Jadi yang baris 18 ini ya bisa you lewat, oke? Yang ini bisa lewat, yang ini bisa lewat. Bapak bilang ini yang paling penting ya, 2 titik yang akan di running Street View-nya gitu ya teman-teman. Coba yuk perhatikan ya, far start point. Mana you mau start dari mana gitu ya, start point-nya mana. Balik lagi ke urusan ini, tadi kita mau start point-nya di mana tadi? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Aduh, maaf ya teman-teman ya. Nah, kita mau start point di sini kan? Sini ya. Tuh, mantap pemandangannya teman-teman. Mainlah kesem gigi kali-kali teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman, nanti dari sini kamu klik kanan ya, kayak tadi ya. Nah, ini diklik copy. Sekarang balik lagi ke sini. Nah, yang ini kita hapus teman-teman, hapus. Nah, ini paste. Nah, itu dapatlah koordinat mulainya ya, -8. Nah, gitu. -8 untuk latitude-nya, 116 buat longitude-nya. Ya, -8 berarti lintang. 116 berarti bujur ya. Jadi berarti kalau dia -8 berarti masih di bawah khatulistiwa teman-teman. Indonesia masih di bawah khatulistiwa. 116 berarti dia udah mulai tengah-tengah ya, Indonesia bagian tengah. Lombok kan udah masuk Indonesia bagian tengah ya. Lupa ya. Dia udah tengah, masih tengah kayaknya dia. Dunia timur. Oke, udah. Sekarang kita mau ujungnya di mana? Ujungnya di mana tadi? Mana ya? Mana ya? Oh, di bawah sini ya. Sini yang banyak hotel nih. Banyak hotel mewah. Hotel mewah mantap. Udah sampai ini jauh banget ya. Ini pikirnya lautnya sih. Masih atas. Yang bawah tuh mana ya? Pokoknya banyak hotel-hotel teman-teman. Pinggir pantai tuh saya pernah tuh. Pinggir pantai hotelnya keren banget. Ini masih di atas. Nah, Allah. Ya wis lah. Ujung sini ya. Kamu terserah lah daerah mana ya teman-teman ya. Gitu. Jadi teman-teman ini bisa jadi studi kasus buat UAS ya. Jadi tapi yuk pilih daerah mana gitu yang menurut kamu yang mau kamu street viewin daerah mana ya. Nggak boleh yang sama. Jadi ini boleh jadi bahan buat laporan UAS ya. Kan saya bilang laporan UAS boleh menggunakan beberapa project yang kita kerjain after UTS ya. Udah kita copy ya barusan ya. Ini pindahin sini. Ini sini. Paste. Gitu. Nah, ini ya. Berarti awal dan akhirnya kita udah punya ya. Sekarang ini lookout point sebenarnya buat rekaman melalui suatu titik ya. Nah, bagusnya dia tuh sebenarnya lihatnya ke depan, ke ujung aja. Berarti biasanya ini ya, antara untuk amannya samakan variabel itu dalam variabel endpoint. Nah nih, oke, Bapak udah kasih tulisan. Nah, endpoint kan yang ini nih. Nah, udah buat aman mah
endpoint. Jadi itu tuh kayak sebenarnya nggak ini juga sih, nggak apa-apa sih. Nanti mah di off kan aja sih lookup tuh sebenarnya. Nah berarti ini sama nih, endpoint sama lookup pointnya sama. Jadi dia tuh selalu ngelihat ke arah istilahnya tuh ke arah ya kalau perjalanannya. Jadi dia selalu melihat ke arah ujungnya gitu ya. Tapi nanti dimatikan aja lah. Standarnya source code-nya udah bapak matikan sih. Nah ini start tengah nih ya. Ini nilai tengah antara dua titik supaya peta di tengah. Nah ini buatan saya sih, saya tambahin. Nah maksudnya kayak gini teman-teman, kan supaya kalau kamu touring itu kan supaya tahu ya. Jadi kan tadi kan mana sih ujung itu? Deh. Duduk. Tadi di mana sih teman-teman? Mana sih tadi kita mulai? Tadi sini kita mulai ya. Kan mulai di sini. Di ujungnya mana sih? Saya lupa bapak. Anggaplah ya. Tadi kan mulai di sini, ujungnya di sini kali ya. Gitu. Berarti tengahnya di sini ya. Udahlah, anggapnya tengahnya di sini ya. Kan tadi mulainya di sini. Ya, ujungnya di sini tadi kalau nggak salah. Bapak lupa. Gitu kan. Tengahnya di sini ya. Kalau biasa sih dibagi dua. Nah gitu. Nah tengahnya di situ. Nah ini kita ambil klik kanan, kita ambil. Ini tuh supaya apa sih? Supaya petanya nanti di tengah teman-teman. Jadi petanya tuh petanya di tengah. Maksud peta di tengah tuh, nah ini yang mau kita ganti ya. Jadi supaya kita tuh, kamu lihatnya tadi yang awal video itu kan dua titiknya tuh kelihatan teman-teman, kiri kanannya tuh kelihatan. Nah itu fungsinya tuh. Fungsinya supaya peta kita kelihatan dulu semua. Jadi sebenarnya mau kita bikin touring tuh antara titik awal dan titik akhirnya kelihatan. Nah ini nih ya, jadi kamu ambil aja lah tengahnya gitu ya. Tengahnya, jadi tengahnya mana sih? Awalnya di sini, akhirnya di sini. Oh mungkin tengahnya di sini kali. Gitu. Kalau mau lebih spesifik ya, hitung aja lah pakai ukuran jarak ya antara dua titik. Oke, itu ya. Terus ke bawah lagi, nanti udah nih aja. Nanti kita lihat hal. Nah, teman-teman, ada beberapa hal di Google. Jadi ini defaultnya ya. Ini jadi defaultnya nih. Di sini kita menentukan jenis peta yang disupport oleh Google Maps ya. Ini ada tambahan saya nih, aslinya nggak seperti ini. Nah ini teman. Nah ini dulu tuh aslinya apa ya? Satelit, aslinya satelit ya. Nah ini komentar. Yuk kalau mau nyoba-nyoba monggo. Jadi misalnya yang ini mati, cobain yang ini misalnya gitu teman-teman ya, gitu. Atau ini mati, ini yang jalain. Nah ini kamu coba-coba teman-teman supaya you tahu lah perbedaannya. Jadi yang namanya Google itu kan ada tahu petanya tuh banyak. Jadi kayak you lihat sini nih. Ini kan satelit. Kalau diklik lagi, gitu. Ini jadi nanti di sini. Mana sih? Oh di sini nih. Satelit ya, Tiren. Nah ini Tiren. Nah Tiren itu kayak peta, bisa peta ini ya, peta ketinggian ya. Nanti kita bahas ini peta nih teman-teman. Nah ini ya, Tiren, satelit, hybrid. Nah itu jadi jenis-jenis yang Anda tahu kalau pengen map, kalau pengen jalan doang. Nah ini apa yang istilahnya yang ini teman-teman. Kadang-kadang kalau yang ini kan istilahnya kalau yang kayak ginian doang, ini yang sering dipakai di peta-peta Gojek itu ya, apa tuh, layanan-layanan lah ya. Karena peta-peta ini hanya vektornya aja ya. Kalau you pakai peta yang sifatnya satelit kayak gini kan, ini bikin memori lumayan gitu ya. Jadi manggalah nanti you pilih-pilih aja yang mana gitu kan ya, yang hybrid, yang satelit. Berarti ada satu yang belum saya tambahin di situ tuh. Nah teman-teman, jadi tadi mana petanya? Nah ini ya. Jadi segigi ini, ini segigi teman-teman ya. Mantap jiwa, indah banget Indonesia itu. Nggak usah keluar negeri teman-teman, ngapain sih? Sini aja belum dieksplor. Nah teman-teman,
pakai ini. Nah, jadi ini bisa dimainkan. Jadi tipe satu hal yang dalam Google Map API itu, kita boleh memilih peta, jenis petanya gitu kan, mau peta apa. Nah, kemudian ini start tengah tadi ya, ini tambahan Bapak. Ini zoom. Nah, zoom ini teman-teman ya, zoom ini tuh istilahnya kalau kamu mainkan tadi kan kamu lihat jadi berapa zoom ya, berapa zoom. Jadi peta itu mau disetting apakah segini dalam itu kamu mainin di sini di zoom ya gitu. Ini Bapak agak turun ya, karena kita kan mau melihat dua titiknya. Nanti kalau you mainin ininya, nanti kamu bisa lihat posisinya ya. Nanti kita praktekin lah ya, sambil simpan dulu teman-teman yang udah dikerjain, simpan, biasain di backup lah. Nah, jadi memang ini adalah codingan yang udah agak kompleks ya, tapi minimal Anda mengenal beberapa variabel di Google Map API ya. Jadi kayak map tab ID ini untuk menentukan jenis peta ya, kemudian untuk center ini untuk menentukan apakah tengahnya di mana gitu kan ya. Zoom ya, ini buat ketinggian teman-teman. Jadi apakah kita mau zoom banget petanya atau mau agak naik ke langit ya, itu terserah Anda lah ya. Nah, teman-teman yang bawahnya memang udah agak kompleks ya, kompleks. Nah, sekarang teman-teman, nah ini parameter di sini ya, ada istilahnya max point ya. Ingat teman-teman, ini yang catatannya paling banyak nih ya. Kalau yang milis mah ingat tadi kan Bapak udah terangin di awal ya. Milis ini untuk mengatur kecepatan frame, semakin rendah semakin cepat, semakin tinggi semakin pergerakan, semakin tinggi semakin tinggi semakin ini salah nih, lambat. Semakin lambat pergerakan frame ya, inget ya. Udah setelahnya 1000 aja ya gitu ya. Yang lainnya biarin aja lah, zoom, FOV, nanti bisa rubah-rubah sendiri. Tapi teman-teman yang paling penting ini nih, yang barisnya banyak nih ya, max point ini. Nah, ini max point ini kayaknya Bapak mau kurangin udah 50 nih ya. Yuk kalau komputernya bagus monggo 500. Kalau yuk yakin misalnya saya ini komputernya bagus, RAM saya misalnya RAM saya 8 GB, yuk boleh tuh 500. Tapi kalau komputer kamu 2 GB dasarnya 50 aja lah ya teman-teman ya. Ini 50 nih ya, bahkan kurang dari situ teman-teman ya. Bapak bakal share coding ini di e-learning 50. Jadi settingan max point ini 50. Nah, ini teman-teman, max point ini bisa ada beberapa titik ya. Ini di bawah ya, max point ini 50 ya. Nah, terus kita lihat ke bawah, ini ada yang beberapa yang udah saya rubah-rubah. Kalau udah ada kayak gini nih, berarti ini udah saya rubah-rubah teman-teman. Ini saya ngerubah apa, lupa lah teman-teman. Ya teman-teman ya. Nah ini nih max point lagi nih. Max point itu punya ada 3 lokasi ya teman-teman, ada 3 lokasi. Nah, ini saya mau nyetingin 50 lah buat sekarang buat Anda ya. Yang lainnya nggak akan saya rubah teman-teman ya, nggak akan saya rubah ya teman-teman ya. Nah, ini 50 teman-teman ya, 50 max pointnya 50. Pokoknya kalau lihat catatan saya banyak 50, karena ini yang bisa bikin ngeheng teman-teman ya. Jadi kalau misalnya RAM kamu kurang ya wassalam gitu teman-teman ya gitu. Tapi kalau RAM kamu bagus, oke lah, silakan teman-teman ya, silakan. Saya sih seneng kalau ininya, kalau RAM kamu 8 GB sebenarnya bisa sampai 1000 teman-teman ya, bisa sampai 1000. So, ini monitor aja itunya RAM-nya ya, karena dia butuh RAM bagus nih kalau buat ngejalanin. Kalau pengen ininya banyak ya, max point-nya banyak ya. Max point tuh jadi kan banyak frame yang diambil atau foto yang diambil ya gitu. You boleh misalnya dia kan saya nggak tahu ya berapa fps ya ketika mobil Google itu jalan ya gitu ya. Jadi berapa frame atau apakah 1 detik 1 frame gitu ya, mungkin kayaknya mungkin 1 detik 1 frame walau alam ya. Dia kan pakai kamera begitu gedenya gitu kan mobil Google itu ya. Jadi dia punya sebenarnya dibikin apa ya, kalau kita lihat ini beberapa bisa sih teman-teman ya, bisa asal
asal ini aja lah, asal komputer kamu kuat ya. Makanya max point ini penting nih teman-teman ya. Ini saya share nanti ke e-learning, ini max point ini bakal 50 aja ya gitu. Nah kalau teman-teman yang komputernya kuat ya, monggo ya, mau pakai berapa aja terserah ya. Nah ini jadi bapak ulang lagi ya teman-teman. Jadi tadi kita udah, kalau Google Map API-nya monggo pakai yang ini dulu, tapi saya saranin baiknya gunakan sendiri ya gitu ya. Nanti saya bikin lah satu video untuk cara bikin Google Map API key ya. Kalau ini sih udah lama ya sering saya pakai teman-teman ya. Saya punya beberapa sih Google Map API. Jadi kalau yang lama-lama itu Google kayak masih sayang nih, masih pada jalan nih yang kode-kode lama itu ya, belum dia eksekusi. Jadi tapi kamu gunakan untuk ya, Google itu teman-teman sebenarnya kalau dia di request nggak terlalu banyak sih sebenarnya nggak masalah ya gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau kamu udah diproduksi tuh, itu dia bakal monitor tuh, wah gitu kan, yang request berapa ribu orang gitu ya. Nah itu dia bakal monitor tuh, wah cina Google Map API Google Map API key yang ini diakses oleh ribuan orang gitu kan. Nah itu dia bakal monitor tuh, nanti dia bakal lihat apakah ini ada nilai bisnisnya. Kalau dia pikir ini ada nilai bisnisnya, pasti kamu bakal diminta bayar gitu ya. Ya kayak layanan Gojek lah teman-teman, itu kan dipakai oleh jutaan orang gitu kan. Wajar kalau misalnya Google minta share point di situ gitu, mungkin aku juga nggak tahu ya gitu. Nah tadi ini ya teman-teman ya, 2 titik ya gitu. Start tengahnya terserah kamu, tapi yang paling penting ini nih. Nah itu teman-teman, tadi ini tentang satelit mapnya. Zoomnya nanti kita rubah-rubah teman-teman, sesuaikan dengan ketinggian kamu pengennya bagaimana ya. Terus hal yang paling penting di bawah lagi tadi ya, max point ya teman-teman. Ini catatan saya banyak tuh, max point tuh lebar banget nih. Saya bilang max point 50. 50 ini buat komputer 2 GB nih, saya settingin buat komputer kamu yang 2 GB. Karena bapak udah lama nggak punya komputer 2 GB ya, walau alam juga nih, bisa lah insya Allah kalau 50 gambar ya. Karena gambarnya gede teman-teman, itu masalahnya, dia kan resolusi tinggi tuh. Nanti kita lihat aja gitu ya, resolusi tinggi. Nah terus apalagi tadi ya, ini ya max point 50. Pokoknya kalau yang max point ini ada 3 lokasi codingnya tuh. 50 ya ini teman-teman. Nah terus yang lainnya mungkin ini ya, ini bisa diatur nanti lah. Kalau untuk kecepatan bisa diatur di kontrol ya, karena ada kontrolnya teman-teman. Kamu kan lihat tadi ada kontrolnya. Nah terus apalagi yang paling penting di sini, ini catatan saya, yang penting lah. Nah ini teman-teman, jadi untuk kontrolnya ada di sini ya. Jadi posisi mapnya, jadi nanti kan tadi kan di atas itu coding buat mapnya. Jadi mapnya mau dipasang di mana? Ini bapak pasang di kiri, left. Mau pasang di kanan terserah. Ukurannya tuh 300 sampai 250. Jadi ukuran petanya itu saya bikin 300 pixel sampai 250 pixel lah. Itu kalau kamu tadi lihat kan dia ada di sebelah kiri ya, sebelah kiri layar kamu, left ya gitu. Pak saya pengen digedein ya, gedein aja, ini terserah kamu lah. Gitu ya teman-teman ya. Terus map control, dia tuh punya map control ya. Jadi map controlnya apa tuh, Bapak Hayden. Ini saya Hayden ya, ini saya Hayden ya. Ini nih ya. Tuh Hayden. Ini saya Hayden nih map controlnya teman-teman ya, Hayden. Karena ada map control ya, map control itu apa tuh buat macam-macam lah ya. Kamu nyoba aja kalau ini di kamu tidak Hayden seperti apa ya gitu ya. Oke, udah ya, itu kita save aja, save gitu. Nah kita buka browser. Nah ini kita
ya ini ya, matiin. Nah, ini source code-nya teman-teman ya. Nah, gitu. Ini license-nya MIT license ya. Dia bilang boleh kamu rubah-rubah ya gitu ya. Coba yuk baca aja lah itunya license-nya ya. License-nya ada di atas ini nih. Nah, ini license-nya nih ya. Supaya kita tahu ya gitu kan. Nih ya. Jadi permisi ini untuk Anda ya, boleh diubah-ubah ya. Ya, untuk siapa aja yang mendapatkan kopi daripada software ini ya gitu. Nah, ini yang paling penting nih. To deal in the software without restriction. Wes, mantap. Jadi boleh pakai lah gitu kan ya. Nah, ini including without limitation. Nah, ini yang paling keren nih. Including without limitation, termasuk tanpa batas. The right, hak untuk mengcopy, merubah. Keren banget ya. Semoga ini orang punya T-Henlock, teman-teman ya. T-Henlock ini perusahaannya sekarang udah diakuisisi Facebook ya, startupnya atau apa ya dia, perusahaan softwarenya tuh berapa orang mungkin isinya tuh perusahaan dulu, sekarang udah diakuisisi Facebook tuh kalau nggak salah ya. Oke lah, pokoknya kita ini ya, kalau mau nyari asli yang ini nih ya, coba kita eksekusi teman-teman. Ini teman-teman jangan jalankan yang lain ya, amatin lah, amatin tuh. Bapak juga kan cuma ngejalanin ini aja nih, satu browser, ini explorernya, ini OBS karena kan lagi ngerekam ya. Nah, ini sistem saya ya. Tuh berarti Bapak sekarang posisi 2,8 ya, 36%. Saya nggak, jadi posisinya tuh sekarang belum dieksekusi, saya 2,8 nih ya. Nanti kita lihat dia bakal lari ke berapa nih ya. Karena apa, ini posisinya 2,8 ya, baik karena Bapak kan banyak ngejalanin service juga ya. Jadi pokoknya posisi browser ini lagi nyala ya, ini 2,8 ya. Saran saya kamu jangan, tapi kalau buat tugas nanti sebagai UTS kan kamu harus rekam teman-teman ya. Harus rekam tuh, rekamnya terserah lah pakai apa gitu. Tapi ya harus direkam jelas ya, karena nanti kan tugasnya kalau udah direkam kamu simpen di YouTube si video bergeraknya itu. Nanti kalau kamu simpan di YouTube, nanti saya cek, oh udah di YouTube itu nilainya. Nah, itu bisa jadi UAS ya. Jadi UAS tuh proyek yang ini boleh jadi UAS. Nanti kan saya ada beberapa proyek yang lain ya. Ya kalau you nggak mau ngerjain ini, mungkin ngerjain yang lain ya. Oke, kita buka ya source code-nya. Open aja seperti biasa teman-teman. Ctrl O lah kalau you pakai ini, Ctrl O gitu kan. Nah, ini open file ya, Ctrl O ya gitu kan. Kalau pakai ini Ctrl O aja, Ctrl O, nah gitu kan. Nah, carilah foldernya ini kan. Nah, foldernya itu ada di example teman-teman. Ini kan folder ini kan ya, ada di example teman-teman nih. Nah, ini viewer. Tadi udah disimpan belum ya? Coba kita simpan dulu lah. Oh udah. Nah, ini viewer, klik. Gitu teman-teman. Teman-teman, jam 10 ternyata segini ya. You kalau mau ditambahin lagi jadi segini, misalnya pengen lebih dalam gini lagi ya, kita gini ya. Mau gini berarti setting lagi. Coba kita rubah lagi. Zoomnya mana sih? Ini. Ini deh. Mana? Jadi ini buat pilihan. Pushing. Nih baris 95 ya. Ini coba kita lihat 15. Itu save. Gitu kan. Open lagi. Viewer. Sip. Ini kedalaman. Kedalaman teman-teman. Kedalaman ya. Dalaman ya. Jadi you mau bagusnya berapa ya? Tadi tuh 12 dah ya. 12. Nah, udah 12 ya. Nih kita simpan. Dah, open lagi. Cepet banget dia.
gitu. Nah itu tuh teman-teman, itu titik-titik yang mau diambil sama dia fotonya tuh. Dia kan bagilah ya, bagi. Bisa jadi objek yang kamu mau ada fotonya malah nggak ada, bisa jadi tuh ya. You kalau pengen semuanya titiknya ada ya berarti you harus ngambil lah. You lihat, oh ini cepet banget ya. Berapa sih Bapak habisnya? Tuh Bapak habis 200 mega tuh. 2,8 tadi kan, 2,8, ini 3,3, 500 mega teman-teman. Dia butuh 500 mega tuh ya, butuh 500 mega. Jadi kalau makanya Bapak settingin 50 max point ya, 50, karena saya nggak tahu komputer kamu takut ngehang aja gitu. Jadi 500 mega, jadi takutnya ya kamu bayangin aja komputer kamu 2 giga misalnya, 1 giga buat jalanin Windows tuh rata-rata kan komputer kamu kayak gitu kan. Jadi pas komputer nyala tuh cuma nyisa 1 giga lah, ini butuh 500 mega tuh ya, butuh 500 mega. Makanya saya settingin nih di max point segini aja dulu lah ya, takutnya nanti nah saya ulang lagi ya, tadi agak zooming ya, kita naikin lagi dah, naikin 13, save. Nah teman-teman, kita open karena kok yang viewer ya, mantap lah gitu. Kamu lihat tuh, dia cepet banget. Ini lihat, kalau cuma 50 gambar mah cepet teman-teman, tek selama internetnya bagus ya. tak nih, lihat nih ya, cepet nih. Nah ini kan 2 titik yang tadi kita settingin ya, mantap lah. Nah titik-titik itu ada titik-titik yang bakal kepotret teman-teman. Nah kalau udah hitam berarti frame-nya udah ada, ini tinggal di play. Mantap nih. Coba parameternya, look-nya matiin aja teman-teman. Padahal udah Bapak off kan nih sebenarnya recording tuh. Nah ini bisa pakai mouse, kita bisa geser-geser nih, gitu ya. Ini kalau ini bisa di close, gitu, bisa close ya. Nah ini teman-teman, kamu rekam nih, kamu rekam ya, rekam pakai apa Pak? Terserah lah, ini pakai OBS sih paling gampang ya, open source gratis gitu kan ya. Rekam videonya gitu kan. Lagian kalau nanti rekamnya sekotak ini aja nih, sekotak ini gitu kan. Nah gitu teman-teman ya. Jadi aduh subhanallah ya, mantap jiwa. Udah lama, aduh segigi ya, indah banget ya, segigi. Nah teman-teman, ini ya nanti dia gerak nih. Ini udah balik lagi cuma 50 foto, masalahnya dikit banget sebenarnya ya, gitu. Semakin banyak max point-nya nanti saya seneng kalau kamu panjang ya gitu kan. Jadi kamu misalnya ngebahas Pantai Senggigi ya, syukur-syukur videonya kamu bisa komentarin teman-teman ya, gitu ya. Jadi kayak video Bapak ini kan bisa saya komentarin gitu kan, kayak pakai OBS ini kan saya lagi ngerekam suara juga ya, gitu kan. Selamat datang di Senggigi Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang lagi nonton video saya. Inilah Pantai Senggigi yang sangat indah yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itu dia dari kota Mataram itu hanya berjarak ya, naik taksi aja deket banget lah ya, paling 15 menit 20 menit udah nyampe nih Pantai Senggigi ya, gitu. Jadi Mataram itu ada di sini Bapak Ibu semua. Nah, kamu komentarin lah ya, ini Mataram tuh deket nih, Mataram ke Senggigi itu deket banget gitu ya. Nah di seberang ini ada Gili kan Bapak Ibu ya, ada Gili itu pulau sebenarnya ya. Gili yang dulu pernah didatengin nama Putri Diana tuh ya, Gili Trawangan. Nah ini Gili Trawangan nih Bapak Ibu ya, dia deket nih. Ini ada banyak gili nih di sini nih, gitu. Nah kalau naik murah di sini nih Bapak Ibu, nanti ada penyeberangan murah sedikit. Nah itu kamu komentarin videonya teman-teman. Nah kamu pasanglah di YouTube video ini, mungkin manfaat buat orang ya, gitu. Di luar tuh banyak yang bikin video-video kayak gini teman-teman ya, hyperlapse ya, udah banyak sih kalau di luar ya, udah banyak gitu teman-teman ya. Jadi mana ini jadi pusing begini. Ini kalau tidak semua kamu bakal bagus videonya teman-teman, itu saya juga jadi bingung nih mana jalan. Oh ini nih. Kok ada bawahnya itu? Ini gini nih. Ini ya, kamu mouse-nya aja ditekan aja teman-teman buat geser-geser ya.
geser-geser jadi pusing dia masalahnya. Tak pusing-pusing tak jadi pusing nih dia. Pusing-pusing tuh putar-putar teman-teman. Dah. Nah itu teman-teman, jadi itu ya. Nah jadi kalau kamu taikin max pointnya, nah ini kalau bapak kontrol F ya, nah cari max point, nulisnya max point. Pak saya pengen lebih keren, gitu ya, max point. Dapet, oh dapet. Nah ini ya dari awal ya, dia cuma ada 3 parameternya max point. Nah pokoknya tulisan saya banyak banget. Nah ini kalau mau ganti jadi 100 teman-teman ya, sekarang mas 100 lah ya gitu ya, 100. Nanti saya pokoknya bakal saya settingin 50 ya, buat teman kamu yang takutnya pengen nyoba komputernya cuma 2 GB, komputernya zaman ya maksudnya belum masih i-Core 3 atau yang sebelumnya ya. Ini masalahnya kita main gambar ya, urusannya RAM teman-teman ya. Nah ini 100 juga, ini kita coba ubah jadi 100 teman-teman. Nah ini 100 teman-teman. Nah gitu, ini sih buat GUI-nya ya. Berarti uang sebuah itu ada 3 yang kita rubah ya. Jadi ini 100 ya, sebelumnya 100 nih ya. Bukan itu ding, mana tadi ini udah belum ke bawah, coba ke bawah. Udah nggak ada ya, ada yang lagi ke atas. Nah ini kan udah 100 nih, diganti ya, bawah lagi. Nah ini udah 100 ya. Nah jadi you hati-hati lah merubah ini, pastikan anda RAM-nya memang, nah ini kan udah 100 ya. Nah ini kalau kita simpan, nah itu simpan, kita jalanin lagi, dia rubah jadi 100. Bentar, nah titik-titiknya lihat, kamu lihat, ini adalah titik-titik yang fotonya mau diambil. Set. Kalau 100 dia agak lama. 1000 apalagi teman-teman ya. Bapak kadang-kadang suka ngabus 1500. Saya bisa sampai 1500 ya. Oh ini lihat, dia langsung ambil foto. Kayaknya fotonya ringan nih, cepet banget. Atau kok internet bapak lagi top gitu kan, tak. Bayangin aja, tinggal dia mau nunggu berapa. Ini urusannya RAM teman. Urusannya RAM masalahnya ya, urusannya RAM. Dia tuh lagi narik gambar ya teman-teman, tak satu frame gitu kan. Nah inilah titik-titiknya nanti bakal muncul. Nah gitu, bisa jadi lokasi yang kamu pengen ada fotonya malah nggak ada gitu ya, gitu. Karena kan 2 titik ini dibagi 100 gitu kan, ya dapatnya berapa lah kalau misalnya. Nah ini udah muncul ya. Kalau misalnya ya gini lah, misalnya jaraknya 10 kilo itu kan berarti kita lihat coba dulu lah videonya ya, kita play. Nah ini teman-teman udah jalan langsung, locating kita matiin. Nah ini kita bisa percepat. Nah ini hyperlapse namanya teman-teman, kalau udah cepet kayak gini gitu kan, hyperlapse gitu kan. Gitu. Oh itu jaraknya deket, dia bolak baliknya cepet tuh, saat karena jaraknya deket banget gitu ya, gitu. Nah ini kalau ngerubah yang di sini nggak ngerubah source code jelas teman-teman ya. Tadi kan ini kita udah, ini max point ini kan hasil jadi 100 karena kita ubah di codingnya ya. Ini jadi parameter yang di sini kalau kita rubah-rubah ini nggak ngaruh ke source code ya. Ini screen teman-teman nih, screennya juga tak settingin yang paling ini otomatis sih ngambilnya sesuai dengan layar kamu ya. Jadi kalau milisnya kita 1000-in maka dia 1 frame. Nah itu mantap teman-teman. Ini kayaknya lagi musim kemarau, waktu diambil sama mobil Google ya, musim kemarau dia. Nah ini jadi kamu bikin video ini teman-teman, ini close. Nah ini kamu sambil direkam gitu kan ya, rekamlah pakai OBS ya, pakai apalah terserah kamu ngerekamnya. Screen rekam ini sebenarnya bisa di save teman-teman, frame-nya itu bisa jadi GIF ya. Kalau ada mau ngulik tuh yang source code aslinya tuh itu bisa dibikin GIF ya, itu per frame ya, di save ya. Jadi hasil video itu bisa di save sebenarnya, bisa ya. Coba bapak tuh ada kesulitan apa kemarin tuh ya gitu. Kalau kamu dapetin solusinya kasih tahu saya teman-teman ya. Nah tapi kalau buat gampangnya udahlah screen aja ya, screen recorder teman-teman ya gitu.
Kira-kira begitu video source code tentang materi ini teman-teman ya. Kalau ada yang mau tema UASnya pakai ini, monggo ya. Jadi kamu ngambil lokasi apa? Pak, saya mau ngambil tema di Bali ya gitu kan, perjalanan dari bandara ke misalnya kemana ya gitu, ke titik mana. Nah itu enggak ya. Kalau Bali mah semuanya udah ada street view-nya tuh ya gitu. Pak, saya mah mau di kampung saya di Padang, terserah kamu, boleh. Pak, saya mau di Makassar, Pak, saya mau di Medan, terserah kamu teman-teman ya, boleh gitu ya gitu. Screen recorder aja. Jadi kalau lihat mau saya, jadi yang di record tuh cuma ini doang ya. You mau boleh pakai source aslinya teman-teman ya, mangga ya. Ini kan source udah saya geser-geser ya teman-teman. Pak, saya mau geser mappingnya jadi ke kanan, boleh. Ingat kan yang tadi yang bilang saya ini saya settingin di lab ya, saya di lab ya. Jadi istilahnya kalau bahasa bawah ya, kalau kita lagi naik mobil tuh kan kita kan setir kanan ya. Setir kanan berarti ini kan ada di kiri ya gitu. Jadi ada, bayangkan kita belum pernah datang ke daerah sini ya, ini bisa di zooming teman-teman, bisa di zooming ya. Nanti kotaknya bisa kamu gedein lagi ya, kamu kreatif aja lah ya. Bisa kamu zooming dan tiap kotak ini bisa diklik tuh, gitu kan. Nah ini bisa kita klik lagi gitu kan, new tab sana gitu kan ya. Jadi kita ini kotak mappingnya bisa kamu gedein ya. Tadi bapak kan settingin kecil ya, bapak settingin kecil gitu kan ya. Mungkin nanti kita ngelewatin Villa Nipah ya. Mana sih villanya? Malibu Beach kayak gimana sih? Malibu Beach. Ini Malibu Beach, pantai ya. Banyak hotel ya teman-teman. Ini teman-teman ya, banyak hotel di sini. Misalnya ini klik, ini hotel mewah semua teman-teman di situ. Bapak mah dulu tinggalnya tetap aja di Mataram. Ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita bisa nanti tuh pas nanti udah berjalan di sini, ini bisa kita lihat. Sayang di Indonesia tuh ya. Aduh subhanallah, udah banget tuh. Nah itu teman-teman ya, ininya udah mau nyampe puncaknya lagi nih, mau balik lagi ke tempatnya nih. Top. Nanti balik lagi ke bawah dia turun. Nah ini teman-teman kadang-kadang istilah gini teman-teman. Ini coba yuk lihat. Ini kayak kita mundur kan ya. Berarti dulu mobil Google itu datangnya dari sono tuh, dari arah sana tuh ya. Nah ini juga kamu harus hati-hati istilahnya ya. Jadi gimana lihat ke depan. Nah, ini kayak mundur teman-teman tuh ya, kayak mundur. Berarti aslinya dia tuh jalan. Jadi mobil Google tuh dulu tuh jalannya dari sini nih, dari sini ke sini sebenarnya, bukan dari sini ke sini. Ini salah kita tuh. Jadi kita bikin start point-nya salah. Harus start point-nya di sini. Karena mobil Google jalannya ke sini. Kalau nggak dia mundur tuh. Mundur ya. Ya bisa sih kita balikin kayak gini sih, gitu kan. Tapi nggak enak sih. Ini lagi nggak bagus lagi, pecah gitu. Nah, biasanya sih dia bagus biasanya. Dia bagus ya. Nah jadi ini kayak mundur sebenarnya nih ya. Ini kayak mundur. Berarti sebenarnya dulu mobil Google tuh jalannya dari sini. Nah mungkin dia mau muterin Pulau Lombok gitu kan ya, satu kali gitu kan, satu kali. Nah itu juga harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Sebenarnya ini gerak mobil Google-nya itu ngarahnya ke utara. Ini kan selatan teman-teman, ini selatan nih, utara nih. Dia tuh kesini nih, neng sana. Kalau ini kok kayak mundur jadi gitu. Ya biarin aja lah ya. Nanti supaya kamu sadar ya. Jadi harusnya titik poinnya awalnya di sini, akhirnya di sini ya gitu. Nah gitu teman-teman. Nanti dibalik startnya sini, akhirnya sini. Tapi terserah kamu, nama juga. Nah ini sekarang udah balik lagi nih. Nah ini bener nih, ya kan? Tuh jalannya di kiri tuh, ya kan? Jalannya di kiri, ya, gitu. Ini bener nih. Ini bisa sambil nengok temen. Wah, kamu jelasin. Nah ini nih ada belokan nih, di sini ada tukang bakso, enak banget. Nah terserah kamu lah, ya teman-teman. Mantap ya. Nah lagi musim kering ya ini. Tapi musim kering aja, cakep. Nah ini teman-teman ya. Senggigi ya. Senggiginya sih masih ke bawah juga, masih Senggigi tuh teman-teman tuh. Yang banyak-banyak hotel di bawah itu tuh masih tuh pantai Senggiginya di sini. Ini sebenarnya ada satu titik yang kita bisa lihat Senggigi dari atas sebenarnya. Yang tadi saya bilang apa namanya,
Maliki Hill apa ya. Nah ini naik teman-teman, dia naik, kalau ujung sini naik terus. Nah dari sini kita bisa lihat Pantai Segigi dari atas gitu kan. Oh tuh, sayang ini banyak tukang dagangnya. Ada sih satu titik yang ya tadi ujungnya itu ya, ujungnya itu ya. Ini kita bisa stop teman-teman, bisa pause. Nah gini, nengok dulu ya Bapak Ibu, di sini dulu saya difoto dengan teman. Nah itu kamu bilang kayak gitulah ya, play lagi. Nah, kamu zooming gitu kan ya, bikinlah channel channel apalah terserah Anda teman-teman ya, channel jalan-jalan pakai hyperlapse gitu teman-teman ya. Itu teman-teman ya, moga bermanfaat buat Anda teman-teman ya, atau bermanfaat buat orang lain ya. Coba Bapak lihat dulu. Nah ini nih, jadi saya pernah kesini di potret memang ujungnya di sono tuh nanti tuh. Nah ujungnya di stop. Nah ujungnya di sini nih. Oh kita tuh kurang ke depan ya. Sekali lagi. Mundur malah. Tuh segigi tuh ini teman-teman. Tuh sampai sono tuh. Kayaknya Bapak lupa pokoknya ini. Tadi kan ujungnya di sini ya. Ujungnya di sini. Dia bisa mundur lagi tuh. Perverse. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa satu lagi ya? Ini nggak masih ada satu lagi. Perverse dia satu lagi. Next bisa. Perverse. Ujung di sini. Kita kurang mundur tadi ke sana harusnya. Itu teman-teman. Indah sekali, bersih teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Kira-kira gitu videonya ya. Nanti source code ini tak share di YouTube ya gitu. Di YouTube, di learning kamu ya. Monggo ini bisa jadiin proyek untuk UAS teman-teman ya. Jadi kamu ngambil lokasi di mana, terus kamu kamu bikin screen recordernya ya pakai OBS lah. Jadi ini kan direkam sama Bapak ya gitu. Kalau di OBS bisa ngerekam gini teman-teman. Jadi you mau screen, kalau Linux mah banyak ya screen. Kalau Linux sih pakai ini juga bisa nih. Bapak sering pakai ini nih. Ini simple screen recorder. Ada nggak ya di Windows ya? Kalau OBS saya tahu, OBS for Windows ada ya gitu. Ya kamu ngulik lah ya. Kamu mah jago-jago urusan zaman sekarang, mahasiswa mau udah canggih-canggih. Oke teman-teman. Nah ini udah berapa lama nih Bapak bicara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Semoga bermanfaat video ini ya. Gitu. Nanti source code-nya saya share di learning ya gitu. Terima kasih, selamat pagi teman-teman. Sambil kita lihat segigi yang ini teman. Bapak udah lama kesini lagi. Allah, jauh sih, pesawatnya mahal. Kadang-kadang dari Jakarta lebih murah Jakarta Bali daripada Jakarta Lombok mungkin ya. Nanti kita main lagi sini. Makasih teman-teman, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.